Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, bahwa kita manusia ini Allah memberikan ujian kepada kita. Ada dua ujian, yaitu nikmat dan musibah. Sebagaimana termaktub di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwa iman kita kepada Allah yang terakhir adalah wa tu'minu bi qadari khairihi was syarrihi, takdir baik dan buruk datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita diberikan nikmat, kita kadang terlupa dengan nikmat itu. Apa yang paling utama yang sering kita rasakan nikmat itu adalah nikmat kesehatan. Kita punya kaki bisa melangkah, kita punya tangan bisa memegang, kita punya mata bisa melihat, kita punya kuping bisa mendengar, kita punya hidung bisa mencium, bahkan kita punya mulut bisa berbicara, bahkan bisa kita makan. Inilah nikmat yang paling utama kita rasakan setiap saat. Bahkan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, kalaupun kita hitung-hitung nikmat yang diberikan Allah itu, kita tidak bisa menghitungnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, Imam Ghazali menyampaikan kepada kita, kamu nanti tahu nikmat itu setelah nikmat itu jauh dari kamu. Ketika kita mungkin di antara organ tubuh kita ini mungkin ada yang sakit, seperti misalnya kita sakit mata. Mata ini ketika sakit kita sibuk untuk berobat, baru tahu bahwa mata itu banyak gunanya dan banyak manfaatnya. Dan ketika itu terganggu, kita merasa tidak enak di dalam tubuh kita itu. Ketika nikmat ini masih ada kepada kita, kita menganggapnya itu biasa. Tetapi setelah nikmat itu meninggalkan kita, baru kita merasa bahwa ketika kita sakit mata itu tidak enak di dalam hidup ini, karena ada yang mengganggu pada diri kita. Kenikmatan yang diberikan ini, maka kita haruslah selalu bersyukur kepada Allah, yaitu kita dengan cara beribadah, bersembah sujud kepadanya, kita memohon ampun atas kesalahan yang kita buat, dan kita memohon apapun yang akan diberikan Allah kepada kita. Dengan mensyukuri nikmat ini, inilah yang dikatakan orang yang beriman itu. Setelah itu, musibah ini pun tidak luput dari kita semua. Maka Al-Quran menyampaikan kepada kita, alladzi asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika seseorang ditimpa musibah, maka ucapkanlah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya datang daripada Allah dan segalanya pula kembali kepada Allah. Musibah yang dihadapin haruslah menjadi introspeksi pada diri kita. Baik itu bentuk musibah apapun itu, entah kita terkena bencana, entah kita mungkin di dalam keadaan sakit, ini adalah bentuk musibah yang menimpa kita. Ini adalah sebagai pengkajian diri kita, karena musibah itu diperuntukkan kepada orang adalah 3 nasihat. Pertama, ketika musibah itu diberikan kepada orang yang taat beribadah, ini namanya ujian. Diuji imannya, bagaimanakah dengan musibah itu dia bertambah keimanannya kepada Allah. Dan kedua, ketika musibah itu diberikan kepada orang yang mau beribadah, mau dia sholat, mau dia bersedekah, mau dia berpuasa, mau dia maling, mau dia mencuri,
mau dia merampok, mau dia korupsi, mau dia makan timbangan, ketika datang musibah kepadanya, ini adalah teguran. Artinya bahwa ketika musibah itu diberikan kepadanya, ditegur salahnya, perbaikin itu tujuannya. Setelah itu musibah itu kalau didatangkan kepada orang yang sama sekali tidak mau beribadah, sholat tidak mau, puasa tidak mau, maling mau, mencuri mau, menyakiti orang suka, datang musibah kepadanya, ini adalah DP ataupun persekolah, uang muka, jadi diberikan kepadanya musibah itu. Kalaupun musibah itu menjadi nasihat kepadanya, maka dia bertobatlah. Tetapi kalau musibah itu diberikan kepadanya tidak juga ada perubahan, maka inilah azab kepadanya. Oleh sebab itu Allah juga mengatakan, zalikum tazukuhu wa anna lil kafirina azabannar. Maka rasakanlah hukum dunia itu kepadamu, dan neraka jahanam masih menunggu bagi orang-orang kafir, bagi yang tidak taat kepada Allah. Inilah makanya kepada kita semua, mari kita perbaikin diri. Kita diberikan nikmat, jangan kita menjadi orang sombong. Ketika kita diberikan musibah, ini adalah nasihat kepada kita semua. Bencana dan musibah, nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua, ini adalah sebagai tolak ukur kita beriman. Ketika kita diberikan nikmat, kita mau bersyukur. Ketika kita diberikan musibah, kita koreksi diri kita, gunanya untuk kita semua menjadi orang yang bertakwa dan selalu bersyukur apa yang diberikan Allah kepada kita. Dan semuanya ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mudah-mudahan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah bertambah mantap. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi